firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Roy Hatiko. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Roy untuk membawakan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Handi. Para kekasih, mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Ya Bapa yang baik di dalam sorga, kami datang merendahkan diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus, semasa kami masih diberi kesempatan di dunia, di sejarah hidup kami. Kami percaya Tuhan segala persediaan firman akan membawa kami pada satu situasi dan kondisi berjaya dan survive, menghadapi keakhiran daripada dunia, zaman-zaman menjelang antikristus merajalela. Kami percaya jikalau kami dikuatkan, kami dikenyangkan, kami dijayakan oleh firman, maka orang-orang yang kami pimpin, mereka juga akan dijayakan dan diselamatkan. Oleh sebab itu segala macam pekerjaan kuasa gelapan dan roh-roh duniawi dan segala roh pengganggu, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan darah anak domba Allah membasuh dan menyucikan dan melayakkan kami datang sowan ke hadirat Tuhan untuk menerima sabda kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Para kekasih, kita masuk pada bagian ke-29, part 29, dan saya berharap saudara tidak bosan ya, karena kita cukup panjang dan saya akan mengakhiri tekad yang ketujuh ya, saudara, pada malam hari ini. Mari kita akan melihat, saudara, tekad yang ketujuh adalah Anda bisa berkelimpahan. Ya, saudara. Dan saya sudah menjelaskan panjang lebar, karena ini spektrumnya, ini lingkupnya, ruang lingkup kerja kita, dan kerja Roh Kudus itu luas sekali. Sebagai ibu rumah tangga saja yang tinggal di rumah, juga akan bisa hidup berkelimpahan, menyumbangkan suatu berkat yang luar biasa bagi suaminya atau bagi anaknya yang bekerja, mencukupi kehidupan sehari-hari. Hanya ibu rumah tangga yang cuma diam saja di rumah, saudara, Tuhan memberikan khasiat. Kenapa? Karena ibu ini di hati dan pikirannya ada firman. Saudara, coba kalau seorang pendeta besar, tapi di hati dan pikirannya tidak ada firman, atau sedikit sekali firman di dalam pendeta ini, ya saudara pasti tidak akan bisa. Ya, Tuhan tidak berkenan pada dia. Jabatan tidak membuat dia istimewa di mata Allah. Tetapi deposit firman yang membuat saudara dan saya istimewa di mata Allah. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu pelajaran yang penting. Jangan bosan. Ya saudara. Saya menekankan juga pada jemaat, ya, supaya mereka itu tidak bosan di dalam Bible study, dalam mendengar firman. Ya saudara, sebab ketika kita mau masuk sorga, Tuhan melihat bukan harta kita yang kita tinggal, tetapi apa deposit jiwa kita, kepenuhan kita dengan firman Allah. Hanya firman yang menyelamatkan Anda dan saya. Amin. Para kekasih, itu sebab saya akan menunjukkan hal yang ke-8, 9, dan 10 yang pada seri-seri berikutnya akan saya sampaikan. Tekad yang ke-8 adalah Anda bisa melakukannya. Ya, saudara. You can do it. Saudara, Anda akan bisa melakukannya. Filipi 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, pada tekad ke-8 nanti, saya akan menunjukkan betapa hebatnya kuasa Kristus itu. Sebagai contoh hidup adalah saya. Ketika Pastor Syani meninggalkan saya, saudara, meninggalkan kita semua, 1 tahun, 6 bulan, 21 hari, saudara, dan sudah tidak ada di antara kita. Itu kalau saya tidak ada ayat ini, saudara, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, hati saya terlalu kacau. Tetapi karena Kristus yang memberi kekuatan, kemampuan kepada saya, maka saya tetapkan saya harus lebih. Saya harus bisa. Tidak boleh tidak bisa. Tidak ada kata untuk saya tidak bisa. Nah ini, jadi tekad ke-8 ini nanti, saudara, ini luar biasa dahsyatnya. Jangan sampai kita terjebak dengan
semua sikon kita pribadi. Kalau kita terjebak pada sikon kita pribadi, saudara, maka kita akan mengalami sesuatu kerugian yang besar. Kita punya firman, tetapi kita hidupnya loyo, tidak ada semangat, hidupnya tidak produktif, tidak berbuah, hidupnya begitu-begitu saja. Ya, saudara, jangan mau. Ini adalah taktik iblis. Trap iblis menjebak kita. Supaya kita biasa-biasa aja deh. Kamu gak usah yang luar biasa, biasa aja. Ya, saudara, nanti pada tekad yang ke-8, kita akan membahasnya bersama. Ya, saudara. Kemudian pada tekad yang ke-9, saudara, nanti kita akan melihat Anda diciptakan untuk memiliki. Ya, saudara. Sekarang kita ada pada berkelimpahan, tekad 7, dan kelihatannya mirip, tapi tidak mirip. Dengan nomor 9 nanti. Anda diciptakan untuk memiliki, saudara. Nah, jangan hanya terpaku dan terfokus pada memiliki materi atau uang. Ya, saudara, bukan itu saja. Itu termasuk, tetapi itu bukan itu saja. Ya, saudara, memiliki jiwa-jiwa lebih banyak, kita memiliki kuasa, talenta, karunia roh, pengurapan yang lebih banyak dalam hidup kita. Kita memiliki wibawa ilahi, karisma-karisma. Sehingga apa saja yang kita katakan terjadi. Nah, itu kita boleh memiliki. Kita diciptakan untuk memiliki. Bukan untuk meminjam. Atau menerima bantuan. Tapi kita memiliki sendiri. Saudara, apa saudara tidak kepingin? Saya kepingin sekali. Ya, ini tekad ke-9 luar biasa. Saudara. Nah, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan setia sampai akhir. Ya, siapa yang capek dengan serial ini tolong angkat tangan. Saya yakin tidak ada. Ya, dan saya percaya kalau capek saya pasti nomor 1 paling capek. Saya harus menyiapkan, tetapi tidak. Saya tidak mau. I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan segala perkara walau sendiri bersama dengan Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Nah, tekad yang ke-9, saudara, yang ke-10 adalah yang terakhir, Anda adalah duta besarnya Kristus. Wow, ya, seperti naik tangga, tambah lama tambah tinggi ya saudara. Nomor 10 ini luar biasa, duta besarnya Kristus. Artinya kita berkuasa penuh. Kalimat duta besar di dalam sintaksis bahasa Indonesia selalu ada tambahannya. Duta besar berkekuasaan penuh. Ya, selalu ada tambahan kalimat kedua. Berkekuasaan penuh. Ya, saudara. Apakah ada duta besar yang tidak berkekuasaan penuh? Ada. Tetapi hanya sementara dicopot. Saudara. Maka kedudukan duta besar di kota atau di negara tersebut diganti menjadi bukan duta besar. Ya, tetapi hanya sekedar perwakilan. Ya, saudara, saja. Bukan kedutaan, tapi boleh dikatakan konsulat di bawah duta besar atau perwakilan kedutaan. Tetapi kalau namanya duta besar itu selalu berkekuasaan penuh. Dia mewakili presiden atau dia mewakili raja atau ratu di mana yang mengutus dia ke suatu negara. Dia mempunyai otoritas penuh. Ya, saudara, untuk pembicaraan perdagangan, militer, politik, budaya, ya, saudara, sosial atas nama negaranya. Saya dan Anda adalah duta besarnya Kristus. Saudara, tetapi S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kita tidak selamanya berkekuasaan penuh. Kita diberi kuasa secara momentum, incidental. Tidak seterusnya. Wah, tidak ada manusia sempurna yang bisa dipercayai oleh Allah Bapa dengan kekuasaan terus-menerus dalam hidupnya. Tidak ada. Ya, karena manusia mudah jatuh dalam dosa. Amin. Itu sebab manusia hanya diberi kekuasaan. Duta besar berkekuasaan penuh. Ketika dia bertugas dan ketika dia ada dalam satu konteks yang intim dengan Allah Bapa di sorga. Maka dia punya kekuasaan yang penuh. Dan jangan main-main sama orang ini, saudara. Luar biasa dia punya kuasa. Itu sebab Anda dan saya kita harus memiliki. Sedikit atau banyak kita harus mempunyai predikat, aku duta besar.
Ya, aku adalah perwakilan dari sorga. Aku menghambakan diriku kepada sorga supaya dunia bisa mengenal tentang sorga dan keselamatan. Ya, akan saya ungkapkan pada tekad nomor 10, bagian terakhir dalam serial kita besok. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikannya ya. Ayatnya pada 2 Korintus 5:20, we are ambassadors for Christ. Kita semua adalah duta besar kerajaan sorga. Para kekasih, kita kembali untuk menutup bagian nomor 7, tekad nomor 7. Anda bisa berkelimpahan. Katakan bersama saya bisa berkelimpahan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya masuk pada bagian terakhir. Dan walaupun bisa diperpanjang, saya tidak akan perpanjang lagi, sudah sangat panjang. Suatu kelimpahan hanya bisa terjadi bila ada suatu transformasi spiritual. Ya, saudara. Ini pengalaman saya dalam pelayanan dan hidup pribadi dan berkeluarga. Suatu kelimpahan hanya bisa terjadi bila ada suatu transformasi secara spiritual. Perubahan secara spiritual. Selama saya dan Anda tidak ada perubahan, maka tidak ada kelimpahan. Semua uang yang banyak, harta yang banyak, palsu, saudara. Tetapi kelimpahan yang hakiki, yang rohani dan original dari sorga, dari Allah Bapa, adalah hasil dari suatu transformasi atau perubahan total dari hidup saya. Kalau saya bisa, maka saya akan mendapat penuh. Saya bisa sedikit, saya dapat sedikit. Kelimpahan sedikit. Saudara bisa berubah, transformasi lebih banyak secara spiritual. Saudara mendapat lebih banyak dari saya. Semua tergantung. Saudara, tergantung pada saya. Saya wadahnya. Kita ini wadah. Ya, saudara, kita ini buli-bulinya saja. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus mengakomodasi. Wadah ini bisa melar, bisa menggerut. Wadah ini bisa besar, wadah ini bisa kecil sekali seperti satu mangkok yang kecil. Saudara, jadi transformasi rohania atau spiritual ini penting sekali dalam hidup saya, dalam hidup Anda. Yang mau katakan saya mau demikian, ya. Puji Tuhan. Ada 2 ayat yang sekaligus akan kita lihat bersama. Yang pertama dari Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mohon seorang saudara tolong bacakan buat kita sekalian. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Yosef. Entah berapa puluh kali kita sudah baca ya saudara, ayat yang dahsyat ini. Tema pasal 12 adalah persembahan yang benar. Seluruh pasal ini berisi tentang kriteria, syarat, tuntutan untuk kita mempersembahkan persembahan yang benar kepada Allah. Ya saudara, itu sebab dimulai dengan ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Kenapa disebut demi kemurahan Allah? Ya karena kita semua, Paulus dan orang-orang di Roma, yang dia tulis surat kepada orang-orang Roma, saya, Anda, kita ini semua mendapat kemurahan Allah, yaitu keselamatan. Amin. Kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah dibaptiskan, bahkan kita membaptiskan orang, kita ini menerima keselamatan. Ini kemurahan Allah dahsyat. Makanya Rasul Paulus memakai ini sebagai alasan.
sebagai satu alasan yang sangat sahih bahwa alasan kemurahan Allah inilah aku minta kepada kalian, hai jemaat orang-orang Roma, supaya kalian mempersembahkan sebagai imbal balik. Kristus menyerahkan nyawanya bagi kalian, kalian mendapat keselamatan, kalian mendapat jaminan hidup, kalian mendapatkan kemuliaannya. Ayo sekarang, persembahkan kepada Tuhan. Saudara, jadi saya tuliskan suatu kelimpahan mustahil terjadi. Ini kelimpahan yang dari Allah loh saudara. Bukan kelimpahan dari dapat uang lotre, undian. Kelimpahan dari karena warisan orang tua. Kelimpahan karena kita kerjanya bagus. Dikasih tanjem, dikasih bonus besar oleh bos kita. Kemegahan, kelimpahan karena kita beli barang dalam jumlah banyak, murah sekali. Kita jual mahal sekali, wah hasilnya bedanya luar biasa. Saudara, bukan. Ini kelimpahan yang asli, yang original dari Tuhan. Saudara. Nah, jadi kita tahu inilah yang kita cari. Walaupun saya menempati satu rumah yang sederhana, tetapi kalau saya ini sifatnya berlimpah, sifatnya dari Tuhan. Tuhan kasih sama saya hak untuk hidup berkelimpahan. Saudara, biarpun saya tinggal di tempat yang sederhana, dengan kendaraan yang sederhana dan murah. Saudara, orang-orang melihat bahwa saya seorang yang hebat. Anda seorang yang hebat. Saudara. Jadi kelimpahan di sini adalah kelebihan. Surplus ilahi di dalam hidup kita. Apakah dia kemuliaan Allah? Apakah dia karunia Allah? Sehingga kalau saudara bicara dengan orang-orang hatinya langsung tenang, hatinya langsung segar, ya, sejuk. Orang merasa terhibur, orang merasa dikuatkan. Orang dekat Anda bersanding dengan Anda, orang merasa happy. Ya, itu tidak bisa didapat dengan kelimpahan duit, kelimpahan emas, kelimpahan berlian, kelimpahan segala macam. Nggak bisa, saudara. Kelimpahan di sini yang istimewa hanya bisa apabila saya dan Anda mempunyai suatu perubahan rohani, transformasi spiritual. Katakan bersama saya harus mengalami transformasi spiritual. Ya. Nah, itu penting sekali para kekasih. Tidak peduli siapapun saya, siapapun Anda, kalau kita mau hidup berkelimpahan yang sejati, ya kita harus ada satu transformasi yang spiritual, yang rohani buat kita. Ya para kekasih. Nah, ini Roma 12 ayat 1. Ya, dasarnya ini. Kolose 1 ayat 12 dan 13. Seorang saudara suka bacakan. Surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Saudara yang kekasih, apa yang kita baca di sini, ya saudara, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan bagi orang-orang kudus, untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ya saudara, tadi Roma 12 ayat 1 dan 2, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah. Nah, itu keselamatan ya. Sekarang keselamatan ini menghasilkan, Kolose 1:12 ya. Menghasilkan apa saudara? Bagian apa? Bagian itu akan diberikan kepada saya dan kepada Anda. Mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Tanpa Roma 12 ayat 1 dan 2, tidak ada bagian yang mulia, yang kelimpahan yang bisa saya terima. Yang bisa Anda terima. Nggak ada. Hanya karena Roma 12 ayat 1 dan 2, dan kita mengucapkan syukur dan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang harum dan berbau harum
dan persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya sajalah. Maka hidup ini ada follow up-nya. Follow up-nya berbuah lebat. Mendapat bagian. Bagian itu porsi. Warisan dari orang-orang kudus. Ya, luar biasa para kekasih ya. Itu sebab para kekasih, dengan ini saya harus tergerak, terdorong untuk saya berubah secara rohaniah. Saya tidak mungkin merubah badan saya. Saya satu-satunya bisa merubah rohani saya. Ya, saudara. Rohani itu termasuk karakter hidup saya, termasuk semua keadaan-keadaan kejiwaan saya, saudara. Termasuk attitude saya dengan Tuhan. Respons dan tanggapan saya itu attitude kepada Tuhan. Kesetiaan saya, cinta saya kepada Tuhan, sifat suka berkorban, sifat merendahkan diri, sifat teguh dan tegas. Nah, itulah sifat ilahi. Itu yang bisa dirubah dalam hidup saya. Dari sifat saya yang jelek menjadi sifat Kristus. Itu namanya transformasi spiritual. Badan kita tidak bisa dirubah. Ya, saudara, tetapi jiwa dan roh kita bisa dirubah. Pikiran kita bisa dirubah. Amin. Sebab para kekasih ini adalah penting sekali. Saya ulangi, suatu kelimpahan hanya bisa terjadi bila ada suatu transformasi spiritual. Dan itu sebab marilah di dalam setiap kali kita Zoom meeting pada Bible Study GKG ini, kita betul-betul mengusahakan waktu kita. Betul-betul kita mengutamakannya. Maka kita akan mendapatkan perkara-perkara ilahi yang besar. Tahun 2023 Tuhan akan menanggung saudara. Tuhan akan menjamin saudara. Ya, saudara, minggu kemarin saya menyampaikan firman bahwa Tuhan akan menanggung kita. Mazmur 68 ayat 20. Menanggung apa? Gak jelas di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Maksudnya adalah menanggung keuntungan. Ya. Dia memberi ketanggungan keuntungan. Ya. Tuhan memberikan ladens us benefits day by day. Menanggung ladens, menaruh beban. Tapi bukan beban keberatan, kabotan nanti. Tetapi menanggungkan kepada kita benefits. Keuntungan. Nah, itu ya cuma tidak jelas dalam terjemahan Indonesia. Ya, saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, kita harus menerima mumpung masih hidup. Sehingga kita kembali ke Bapa di sorga, kita penuh dengan ucapan syukur kepada Bapa. Bahwa semua perjanjiannya ketika kita hidup di dunia, saudara, sebagian sudah terpenuhi pada kita. Sampai kita bisa mengalami segala kelimpahan Allah. Berikut saya akan sampaikan 2 slide yang kontroversi. Yang kosok baline, yang berlawanan. Yang pertama dari Mazmur 90 ayat yang ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Gemas. Tahu gemas ya? Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Nah, ini keadaan yang kita harus transformasikan. Ini keadaan yang kita harus rubah. Setuju saudara? Amin. Kita harus rubah ini. Hari kami berlaku karena gemas-Mu Tuhan. Saudara, gimana kalau ibu gemes sama anak? Coba, ya. Kakek nenek gemes sama cucunya. Ya, mau dijiwit, mau bakponya yang ada di sini tuh, ya gini kan gini, ya. Tapi nggak kesakitan, tapi gitu. Itu namanya gemes. Saudara, Tuhan itu juga gemes sama saya. Bukan karena saya lucu kayak Pinocchio, tapi saya gemes karena saya tidak sesuai kehendaknya. Mau dipukul, kok sayang, kok eman-eman ini anakku ini. Jadi gemes Tuhan itu. Akibatnya apa? Kita penuh, hari-hari kita penuh dengan gemasnya Tuhan, tahun-tahun kita seperti keluh.
Keluh itu artinya satu keadaan yang terus mengeluh, ya, terus mengelus, terus dalam keadaan yang sesambat, dalam keadaan sesambat dalam bahasa Jawa. Ya, saudara, ini fakta pertama. Kita bertanya, why, Tuhan, kenapa Tuhan? Serasa doa dan imanku sia-sia kepadamu Tuhan. Ya, saudara, nah itu. Jadi ini kondisi pertama kita, saudara. Ini kondisi pertama kita, saudara. Itu sebab saya tulis, you must do something. Anda harus melakukan sesuatu. Coba perhatikan gambar ini, saudara. Ada apa yang menyebabkan orang ini terus ada dalam gemesnya Tuhan. Tahun-tahunnya keluh kesah terus. 2022, 2021, 2020, dan seterusnya. Terus penuh dengan keluh. Tahun-tahun kami penuh dengan keluh. You must do something right now. Harus ada satu keputusan yang tegas saat ini. Saudara. Atau tidak akan pernah terjadi perubahan. Ya, saudara. Now or never. Jadi saya dan saudara harus melakukan sesuatu. Apa yang kita harus lakukan? Transformasi spiritual. Katakan bersama saya, transformasi spiritual bagi hidup rohani saya. Ya, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, dari gambar ini ada yang saya katakan tadi ya. Ada yang aneh, yaitu orang ini ternyata dua tangannya ada rantainya. Dibelenggu. Tuh lihat. Ya pantas deh. Tuhan tidak bisa berbuat sama dia. Tuhan paling gemes saja. Mau berbuat sesuatu kepada dia nggak bisa. Mau mukul terlalu juga gimana, kasihan. Ya saudara, kenapa? Karena dia terikat. Saudara, ini kondisi pertama. Ikatan-ikatan harus dipatahkan. Maka apa yang terjadi? Sesuatu yang ajaib bakal terjadi. Ini harus diajarkan pada jemaat. Supaya jemaat kita juga membuat satu ingatan mereka, memori. Ya, tahun 2022, 21, 20, 19 dan seterusnya sebelumnya. Nah, tahun-tahun itu berlalu dengan keluh. Ayo sekarang dirubah. Dirubah jadi apa? Nah ini dia, lihat gambarnya dulu, gak usah baca, lihat gambarnya. Senang apa tidak? Ya, senang dong lihat gambar kayak begini. Ya, sekalipun ini fantasi umpamanya atau imitasi, ya saudara. Tapi ini gambarnya sungguh ini di Jepang, ini bunga sakura. Ya, saudara lihat menyenangkan, ya saudara. Pada slide yang kedua ini saya sebutkan beda dengan slide pertama tadi. Berhasil dan mujur. Ya. Ayatnya ada pada Ayub 36 ayat 11. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka. Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, luar biasa. Ini saudara. Ini kosok baline. Ini opposite-nya. Ini kebalikannya, counterwise-nya daripada slide yang tadi. Tadi hari-harinya gemesnya Tuhan. Ya, saudara. Karena gemes kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa main, nggak bisa apa-apa. Tuhan pegang kita, Tuhan gemes sama kita. Saudara, tahun-tahun kita penuh keluh kesah. Hari-harinya, setahun 365 hari, di dalam gemesnya Tuhan, tiap tahunnya penuh keluh kesah. Tiap tahun penuh keluh kesah. Wah, hidup kayak gitu gimana, saudara? Itu sebab kita harus keluar. Buat satu transformasi rohani. Saudara, itu sebab saya ingin kalau saudara punya istri atau suami tidak ikut selama ini karena merasa bukan anggota GKG, ajak dong yang akan datang. Mereka boleh menerima Bible study. Amin. Mereka seluruh keluarga ngerti gitu loh. Kalau mereka itu ngerti, saudara, maka lebih mudah
adanya satu transformasi rohani itu lebih mudah. Ya, jadi bukan hanya saudara saja moderatornya, tetapi saudara bersama dengan istri atau suami atau dengan anak-anak, semua pada ngerti maksudnya. Ya, nah ini hari-harinya apa? Hari-harinya mujur. Tahun-tahunnya apa? Tahun-tahunnya senang. Bedakan tadi? Tadi hari-harinya gemes Tuhan itu. Tahun-tahunnya apa? Keluh kesah. Sekarang hari-harinya apa? Mujur. Tahun-tahunnya senang. Wow. Yang mau sekali lagi beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Para kekasih, saya akan mengajak saudara untuk melihat di dalam naskah bahasa Inggris dari Ayub 36 ayat 11 tadi. If they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Jikalau mereka taat dan melayani Tuhan, melayani Dia, maka mereka akan menghabiskan hari-hari mereka di dalam prosperity. Kita tahu prosperity adalah kelimpahan dan keberhasilan. Nah ini, kita pada tekad 7 ya, kelimpahan ya. Prosperity. Saudara. Jadi kalau kita taat dan melayani Tuhan, kita akan menghabiskan hari-hari kita di dalam kelimpahan dan kemuliaan Tuhan. Amin. 1. 2. And their years dan tahun-tahun mereka in pleasures, di dalam kesenangan-kesenangan. Tuh lihat. Ya. Jadi saya dan saudara kita membaca dalam bahasa Indonesia mujur. Hari-hari yang mujur dan tahun-tahun yang senang. Mujur itu ternyata adalah prosperity. Keberuntungan dan kelimpahan. Itu prosperity. Saudara ya. Nah, kemudian dan tahun-tahunnya in pleasures. Kesenangan-kesenangan. Bukan keluhan. Ya, tidak. Tetapi mulai saat ini. Katakan mulai saat ini. Saya mengubah sejarah saya. Bahwa saya mempunyai tahun-tahun dan hari-hari yang mujur dan penuh kesenangan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, para kekasih, ini hal yang penting sekali bagi kita. Mari kita akan baca bersama di tempat kita masing-masing. Tetap unmute, tidak usah dinyalakan mic saudara. 1, 2. Jika mereka taat dan melayani Dia, mereka akan menghabiskan hari-hari mereka dalam kelimpahan dan tahun-tahun mereka dalam kesenangan-kesenangan. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara. Nah, sebagai penutup dari nomor 7 ini, saya mau menekankan mengenai soal orang pilihan selalu punya kairos demi dimuliakan. Masih ingat pelajaran tentang kairos? Yaitu kronos, time is money, kronos dirubah menjadi kairos. Ya, saudara. Maka itu berarti melibatkan segi rohani. Kalau saya transformasi rohaninya cetek, dangkal, cuma sedikit, minim, saya tidak mempunyai kekuatan rohani untuk mengubah time, kronos menjadi kairos. Itu sebab kalau kita sudah paham mengenai soal transformasi rohani, maka saya tutup dengan kita harus bisa mengubah waktu-waktu kita, memberikan nuansa pada waktu-waktu kita adalah kairos. Ya, demi dimuliakan Tuhan. Tolong seorang saudara membaca dalam Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Kitab Mazmur pasal yang ke-84 ayat 11 dan 12. Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Saudara, kita membaca di sini ya tentang waktu. Kronos 1000 hari kronos. Bisa juga berarti 1000 hari time is money. 1000 hari itu saudara hampir 3 tahun. 2,6 tahun. Saudara. Itu 1000 hari bisa menjadi time is money. 1000 kali time is money. Coba Pak Pendeta gimana, apa enggak rugi kalau saya pakai waktu saya ke gereja, waktu saya untuk cari jiwa, waktu saya untuk mesbah keluarga, waktu saya untuk kerja KBT di rumah Tuhan. Wah, time is money Pak Pendeta. Saudara. Nah ini tugas pendeta, tugas gembala untuk mengubah mindset yang nggak bagus, bahkan nyaris terhukum. Time is money adalah mindset yang nyaris terhukum, hampir terhukum. Itu sebab kita harus mengubah pada jemaat. Soalnya jemaat ini punya satu kerinduan. Jangan kalau kita mendatangi mereka sebagai gembala atau ibu gembala, mendatangi rumahnya sebelum minggu, maka minggu dia datang. Kalau pada suatu saat, pada suatu minggu, si gembala tidak mendatangi rumahnya, atau tidak menelepon dia, besok minggu dia tidak datang. Nah ini jemaat repot ini. Ini jemaat penyakit ini, saudara. Ini harus dirubah. Siapa yang bisa merubah? Roh Kudus. Roh Kudus pakai siapa? Pakai Anda, pakai saya. Jadi kita harus membuat jemaat ini tanpa dikunjungi. Mereka harus datang sama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya, luar biasa, harus begitu. Berapa puluh tahun saya dan istri saya, Pastor Syaini almarhum, kami tidak pernah mengunjungi rumah-rumah kecuali kita diminta untuk sesuatu peringatan atau satu bedstone ucapan syukur, atau karena kematian, atau karena kesakitan, atau pindah rumah baru, atau membuka usaha baru. Kecuali itu kami tidak pernah pergi. Kadang-kadang saja ibu gembala pergi dengan beberapa bapak dan ibu sendiri. Saya tidak ikut, saya tetap stay di rumah, di pastori. Nah, ibu gembala pergi mengunjungi saudara, tapi itu tidak selalu. Dan beliau hanya mengunjungi orang-orang yang miskin, orang-orang yang sekeng, orang-orang yang tidak punya. Saudara, ya, turun Jalan Magelang itu konturnya cukup bagus, artinya cukup cukup naik turun, ya saudara. Dan beliau pergi ke sana. Hampir semua rumah jemaat beliau tahu. Saya tidak tahu. Dia tahu. Saudara. Nah, jadi saya ingin mengajak semua saudara untuk memperhatikan. Jangan karena orang itu didatangi, ditelepon, baru dia datang kebaktian. Ini jemaat tidak sehat. Harus dirubah. Caranya merubah bagaimana? Mudah. Kita harus menyampaikan firman yang berbobot. Kita harus penuh dengan urapan Roh Kudus. Saudara, itu vital banget. Itu sangat penting sekali. Seperti halnya kita minum air. Lihat ini, saya minum. Haleluya, kebetulan saya haus. Dan itu vital sekali. Ya, orang minum itu vital sekali. Nah, itu seperti itu dia. Jadi kita harus minta supaya pengurapan Allah ada pada kita selalu. Maka kita bisa membimbing jemaat atau siapapun, atau yayasan yang kita pimpin, atau sesuatu organisasi. Ya katakan apa sajalah. Murid-murid yang kita ajar di kelas, di sekolah mereka. Atau kalau kita dosen di kampus, saudara. Kita harus punya pengurapan yang khusus dari sorga. Mengubah mindset orang. Mengubah cara berpikir orang yang keliru. Maka jemaat yang kita miliki jemaat yang sehat. Saudara, sudah pasti ada yang kontra, ada yang gak seneng. Biarin dia mau apalah, mau keluarlah, terserah lah. Ya, saudara, yang penting kita sudah menyampaikan firman dengan benar, dengan baik, dengan tulus,
dengan rendah hati, dengan penuh kuasa urapan Roh Kudus, selesai. Urusan saya selesai. Ya, dalam hati saya, lu mau bikin apa, bikinlah. Tapi urusanku dengan Tuhan selesai. Ya, saudara. Nah, itu penting sekali, saudara. Kalau saya dan saudara melayani Tuhan dengan cara demikian, kita ini hatinya bebas. Senang. Ya, kita hatinya bebas. Kita tidak mempunyai sesuatu ganjalan dalam hidup kita. Karena kita tahu siapa berani mengganjal, itu urusan dia dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita benar. Itu sebab saya dan saudara harus melayani Tuhan di dalam satu keberanian percaya. Surat Ibrani berkali-kali menuliskan tentang keberanian percaya, keberanian percaya, keberanian percaya. Kalau saya tinggal dalam dosa, saya nggak berani apa-apa. Ya saya percaya, saya beriman kepada Tuhan, tapi saya nggak berani menghadap Dia, saya nggak berani. Saudara, nah, disinilah saya dan saudara kita harus mempunyai satu kepastian. Ya, sudah pasti kita tetap ramah tamah, rendah hati, tetapi prinsip itu tidak bisa dirubah. Ya, kalau kita bisa demikian, maka kita seorang pemimpin yang benar-benar Tuhan beserta kita, Tuhan berkenan, dan Tuhan merestui kepemimpinan kita. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Para kekasih, sebab saya tutup di sini ya. Lebih baik 1 hari Kairos, 1 hari loh saudara, Kairos, dibanding 1000 hari time atau Kronos. Saudara, apa yang membandingkan? Apa yang membedakan maksud saya? Apa yang membedakan? 1 hari Kairos lebih bagus daripada 1000 hari time, 1000 hari Kronos. Yang membedakan adalah posisi kita. Apa saudara? Posisi. Yang pertama, posisinya di pelataran rumah Allah. Wow. Saya masuk di pelataran rumah Allah. Saudara masuk di pelataran rumah Allah. Luar biasa. Kita dekat dengan Tuhan. Ini posisi yang membedakan dengan apa? Tempat-tempat lain di luar rumah Allah. Ya, ini perlu ditekankan pada jemaat supaya jemaat tidak keduniawian. Bahwa jemaat itu mempunyai satu pemusatan pikiran pada gereja, pada Kristus. Ya, saudara. Gereja jemaat kita, a church has to be a Christ-centered church. Sebuah gereja Tuhan haruslah sebuah gereja yang berpusat pada Kristus. Pusatnya harus Kristus. Jangan penyebab yang lain. Saudara, maka kita sudah memberi pelajaran tentang pindah posisi dari tempat-tempat lain menuju kepada rumah Allah. Saudara, pergantian posisi ini sebagai follow up daripada transformasi rohani. Karena kita ada transformasi rohani, saudara, maka kita juga transformasi tempat, lokasinya, posisinya, koordinatnya. Ya, saudara. Nah, itu sebab para kekasih kita harus minta hikmatlah. Saya simpulkan semua ini bukan karena pikiran orang pintar, enggak. Orang bodoh semacam saya bisa. Kalau saya minta hikmat dari Tuhan. Bukan orang pintar, enggak dibutuhkan orang punya IQ tinggi untuk bisa memimpin orang lain. Tidak. Hanya dibutuhkan orang ini menjadi penyalur firman yang baik buat orang-orang. Dan orang ini harus hidup dalam kebenaran supaya orang ini diurapi oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengurapi saya dan Anda, saudara, itu luar biasa. Saudara, Tuhan bisa mengubah semua sikon yang negatif dalam hidup kita. Semua keadaan kita yang negatif, yang minus, yang defisit. Tuhan bisa mengubah semuanya. Menjadi surplus, menjadi penuh dengan bonus, menjadi kelimpahan. Jadi tekad nomor 7, Anda bisa berkelimpahan, itu bisa kita capai. Amin. Dan penutupnya adalah ayo pindah posisi. Dari tempat-tempat lain
menuju ke pelataran rumah Allah. Itu posisi yang luar biasa. Dan posisi ini istimewa. Ya, saudara ya. Dan sebab saya ingin saudara menyadari akan hal ini. Ya, saudara, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Ya, dari orang, ya, Dia tidak menahan kebaikan dari orang yang benar. Ya, saudara, itu tadi dalam Mazmur 84 ayat 11 dan 12. Para kekasih, saya akan tutup dengan bagian ini. Apa maksud Allah memberi kelimpahan dalam bisnis dan pelayanan kita? Saudara ya. Jadi, saudara, kalau kita itu menerima berkat atau keuntungan dalam usaha, dalam bisnis, atau berkat Tuhan sebagai hamba Tuhan, ya saudara, kita harus bertanya apa maksud Allah. Saudara, sudah pasti Tuhan memberi supaya kita bisa menabung dengan bijaksana. Kita bisa menyimpan untuk keadaan darurat yang kita tidak tahu pada kemudian hari atau esok dan seterusnya. Itu sudah pasti kita boleh menyimpannya. Kita boleh menggunakannya. Tetapi harus diketahui apa maksud Allah. Kok sampai Dia memberi kepadaku kelimpahan? Bukankah cukup itu sudah cukup? Enough is enough. Bukankah cukup itu sudah cukup buat aku? Tapi kok sampai aku dikasih kelimpahan itu untuk apa sih? Nah, kepikir enggak? Ada orang-orang yang keduniawian, hamba-hamba Tuhan keduniawian, dan mata duitan, ya aku dilimpahi ya untuk aku ya untuk berkelimpahan. Aku bisa hidup berkelimpahan. Hidup kelimpahan itu pemberian dari Tuhan. Tetapi kalau saudara diberi sampai berkelimpahan, tolong dipergunakan dengan bijaksana. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelebaran pekabaran Injil, untuk menolong orang-orang yang perlu saudara bantu. Amin. Nah, jadi ada maksud. Seseorang diberi berkelimpahan. Sudah pasti dia boleh menggunakan sebanyak yang dia perlu. Dia boleh menyimpan sebanyak yang dia inginkan. Tetapi saudara mesti ingat, kenapa aku dikasih kelimpahan? Bukan untuk aku sendiri loh. Bukan untuk aku saja loh. Harus untuk orang lain. Saudara. Nah, kalau saudara saya mempunyai cinta kepada orang lain, kita mempunyai prinsip, aku juga harus mengasihi dan menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Tuhan suka terus-menerus memberi kelimpahan kepada saudara, kepada saya. Terus Dia kasih kelimpahan. Nggak berhenti, nggak pernah stop, nggak pernah jeda. Dia akan kasih terus. Apa sebab? Karena Dia melihat. Jangan anggap, wah ini berkatku kok, ini untuk aku sendiri. Nggak boleh punya pikiran begitu, salah itu. Kita harusnya pikiran, untuk apa aku dikasih kelimpahan? Saudara, tanya dong, kita masing-masing dapat jawaban bisa beda nanti dari Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan untuk suatu wilayah atau suatu daerah atau suatu sikon. Maka Tuhan memberkati saudara berkelimpahan. Untuk apa? Untuk menjadi saluran Allah bagi sikon dan tempat tersebut. Saudara. Jadi sekarang punya pikiran dua ya. Ya aku, ya mereka. Nah ini harus ada. Saudara. Supaya apa? Supaya langgeng. Supaya selalu dilimpahi oleh Tuhan. Ya. Mari sebagai ayat yang terakhir, barangkali terakhir ini ya. 2 Samuel 7 ayat 29. Seorang saudara suka bacakan 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-29. 2 Samuel 7 ayat ke-29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu
keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Titi. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Supaya titik-titik. Supaya ada di hadirat-Mu untuk 10 tahun. Untuk 50 tahun. Selama-lamanya. Loh ini loh saudara. Jadi apa? Berkat Tuhan, berkelimpahan, ya memang buat aku. Ya, buat anak keturunanku. Supaya kami selama-lamanya di hadirat-Mu yang kudus. Ya. Kemudian, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Milikilah keluarga atau klan. Keluarga besar turun-temurun itu namanya klan. Ya. C-L-A-N, klan. Keluarga besar turun-menurun itu namanya klan. Saudara, kiranya klan kita itu diberkati selama-lamanya. Saudara, bagaimana caranya? Ada tetap di hadirat Tuhan. Ini adalah orang yang setelah diberkati oleh Tuhan, setiap kali menerima berkat Tuhan, selalu mengucap begini di hadirat Allah. Tuhan, dengan berkat-Mu yang berkelimpahan ini, kiranya hamba sekeluarga ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Makanya saya tulis aksioma ilahi. Aksioma adalah suatu hukum yang tidak perlu dibuktikan. Ya wes ngono, pasti begitu. Itu aksioma. Saudara. Jadi, saya dan saudara harus pegang aksioma ini. Ingat umur loh saudara, ingat umur. Kita nggak makin muda, kita makin tua, oke? Kita bukan makin menjauh dari kubur, kita makin mendekat dengan kubur. Jadi, mumpung kita masih dikasih oleh Tuhan, kekuatan, kebisaan, telinga yang mendengar sebagai telinga seorang murid, kita mau mendengar karena kita seorang murid yang baik, maka kita punya doa itu begini, supaya tetap ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Ya, dan ini adalah ketetapan ilahi. Begitu saya dan Anda dan keluarga kita keluar dari hadirat Tuhan, ya udah langsung di stop sama Tuhan. Stop, cabut. Saudara. Karena ini aksioma. Ini hukum Allah. Jadi kita harus tetap ada di hadirat Allah. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya, Tuhan memberkati kita. Bila kita bisa begini, tak ada yang bisa ganggu Anda. Katakan, bila saya bisa begini, tidak ada yang bisa mengganggu saya. Demi nama Yesus. Inilah aksioma ilahi yang akan terjadi pada saya. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya, saudara, ini penting sekali. Dan saya akan tutup dengan anak dari Daud, yaitu Yonatan. Siapa? Salomo. Ya, anak dari Daud ini, Salomo ini. 1 Raja-Raja 3:13. Wow, permintaannya anak muda loh ini. Kalau sudah tua itu lain soal. Bisa aja bilang kayak gini, bisa aja. Maklum sudah tua, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau masih muda bilang begini, ini hebat ini saudara. Tuhan tanya kepadanya di Gibeon ketika malam selesai seharian. Dia memberikan korban persembahan kepada Tuhan 1000 ekor lembu. Maka malamnya Tuhan datang kepada Salomo dalam bentuk mimpi. Dan Tuhan bertanya, anakku Salomo, apa yang kau minta supaya aku perbuat kepada kamu? Permintaannya hebat. Anak muda bisa minta begini. Saya yakin kalau anak muda sekarang tanya, ya anak saudara masih kecil tanya, kamu minta apa? Nak, kamu minta apa? Maka dia akan jawab, aku minta lato-lato. Ya, nah, yang
Itu bahaya itu. Ya nggak usah main, apalagi kalau sudah tua nggak usah macam-macam deh, ya. Nah, anak yang lebih besar lagi tanya, kamu minta apa? Sepeda motor, Papa. Ya. Yang sudah berkeluarga tanya, kamu minta apa? Rumah, Papa. Nah, saudara, saudara pasti tahu lah, kalau anak ditanya minta apa, tahu ayahnya mampu, dia juga tahu lah kalau ayahnya nggak mampu, dia akan nggak minta macam-macam. Paling dia cuma minta lato-lato 10 biji gitu aja. Ya. Tetapi kalau dia tahu ayahnya mampu, wah, dia akan minta yang mahal. Ya. Maklum anak sih. Ya. Para kekasih di sini. Tapi si anak yang satu ini tidak. Tuhan, Engkau tahu aku masih muda. Dan aku tidak tahu cara untuk masuk keluar di dalam bangsa dan negara ini. Aku tidak bisa memerintah mereka, aku tidak bisa memimpin mereka. Tolong beri hikmat kepadaku Tuhan. Cuma hikmat yang diminta. Terus sebab Tuhan menjawab, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Coba. Hebat kan? Keluarnya janji Allah. Dahsyat, limpah. Kenapa? Karena hatinya juga wadahnya gede. Wadahnya besar. Apa yang membuat wadah saya kecil? Mata duitan. Kalau saya senangnya cuma uang, itu buat wadah saya kecil. Ingat baik-baik. Saya cukup tua dan cukup berpengalaman. Jadi saya mengerti akan hal ini. Harus dibuang segala sifat cinta akan uang. Saudara. Supaya apa? Supaya saudara dipercaya lebih banyak. Supaya saudara dipakai oleh Tuhan. Saudara, itu sebab kalau saya dan saudara mempunyai sifat seperti Salomo ini di masa muda dia, hebat sekali. Ya, saudara, dia cuma minta hikmat aja. Luar biasa. Hikmat itu bukan benda. Hikmat itu bukan sesuatu uang, bukan mata uang. Saudara, hikmat itu adalah karunia Roh Kudus. Dia minta karunia Roh Kudus dalam hidupnya. Wow banget. Kelimpahan pasti. Aku beri kekayaan. Kemuliaan pasti aku kasih kemuliaan. Kemenangan aku kasih kepada kamu seumur hidupmu. Musuh-musuhmu tidak ada yang berani sama kau. Walau kau tidak pernah perang. Salomo tidak pernah perang, saudara. Gak kayak ayahnya almarhum. Demen banget nih perang itu. Saudara, itu ayahnya itu. Dianggap mainan aja. Sebagai hobi aja. Hobi kok perang, itu Daud, saudara. Tetapi si anak ini enggak. Alim. Anak ini enggak suka perang. Enggak suka pegang senjata. Para kekasih Tuhan ingin supaya Anda dan saya mengerti. Yang penting adalah kita harus bisa dipercaya Tuhan. Maka kelimpahan mudah. Orang gak bisa dipercaya, seumur hidup gak akan limpah. Tapi orang bisa dipercaya, seumur hidup berkelimpahan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kita siapkan minyak urapan berikut ini. Silakan disiapkan minyak urapan saudara. Marilah kita menyerahkan diri kita untuk masuk dalam pengurapan yang kudus. Dan supaya kita diperkenan oleh Tuhan untuk kita ditambahi dengan kelimpahan. Kita bisa melayani lebih bagus. Kita dibayar sangat tinggi oleh Tuhan. Dan kita bisa menjadi saluran berkat. Untuk apa aku dikasih kelimpahan? Ya, puji Tuhan. Saudara bubuhkan minyak ini. Minyak zaitun ini ke jari tangan kanan saudara. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersama para kekasih datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menyerahkan hidup kami yang lemah, yang fana, yang bodoh.
yang sembrono, hidup kami yang tidak kami awasi dengan ketat, hidup kami yang semau gue. Tuhan, kami datang kepadamu, kami ada minyak urapan saat ini. Ketika kami menjamah dahi kami, Engkau mengurapi kami dengan kekuatan roh-Mu yang dahsyat. Mengurapi kami dengan karunia-karunia roh. Mengurapi kami dengan hikmat, akal budi, dan kebijakan dari sorga. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan hamba, layakkan para kekasih, sebentar ini menjamah dahi kami. Para kekasih silahkan dijamahkan, dioleskan dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus. Katakan, dalam nama Yesus. Aku mengurapi dahiku, dan kuasa Roh Kudus mengurapi aku. Aku dikuduskan, aku dilayakkan, dan aku akan dipakai lebih indah sebagai alat kebenaran daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara yang telah mengurapi dahi saudara, dan Tuhan beserta dengan saudara. Angkat dua tangan saudara, ucapkan terima kasih dengan suara saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.